Selamat datang di video pembelajaran web development. Oke, jadi di video sebelumnya teman-teman sudah mempelajari atau berkenalan dengan yang namanya CSS, Cascading Style Sheet, dan juga teman-teman sudah tahu bagaimana cara menggunakan CSS atau menerapkan CSS pada HTML teman-teman. Jadi teman-teman sudah tahu metodenya itu ada dua, cara menerapkan CSS pada HTML yang sudah dibuat oleh teman-teman. Nah, di video kali ini Oh ya, di video sebelumnya juga teman-teman sudah lihat contoh bagaimana cara menerapkan style pada teks. Nah, mungkin teman-teman pay attention juga, teman-teman juga tahu pada saat kita mengetikkan tag eh, pada bagian style CSS-nya. Jadi, misal H1 kemudian color blue. Kemudian misal di sini teman-teman H1 hi, kemudian teman-teman buat juga H1 halo. Kemudian kita save. Nah, warnanya itu applied atau digunakan pada dua-duanya. Oke, di video sebelumnya sudah ditampilkan ini juga. Nah, cara supaya kita bisa menerapkan style yang berbeda pada dua tag yang sama, itu akan kita bahas di video kali ini. Untuk sebutannya itu adalah CSS selector, yang mana bagaimana cara kita memilih atau menyeleksi HTML mana, bagian yang mana yang akan kita beri CSS seperti itu. Nah, oke, jadi oh ya, sebelumnya tambahan sedikit. Ini juga termasuk bagian dari CSS selector sebelumnya, tapi ini adalah salah satu cara teman-teman juga bisa mengaplikasikan style pada atau CSS pada HTML. Yaitu caranya adalah dengan langsung menerapkannya di Oke, ini misal kita hapus dulu ya. Menerapkannya langsung di tag-nya. Jadi di sini ada atribut yang namanya style. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menerapkan style CSS-nya. Jadi misal di sini color red. Nah, kemudian save. Nah, dia bisa juga gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan styling seperti ini. Jadi ini adalah cara ketiga sebetulnya, tapi juga termasuk bagaimana cara kita menyeleksi gitu. Jadi misal ada dua H1 yang sama, maksudnya ada dua H1, kemudian teman-teman ingin mengaplikasikan style yang beda gitu. Nah, teman-teman bisa lakukan dengan cara seperti ini. Jadi itu untuk tambahan bagaimana cara kita menerapkan CSS dan juga masuk ke CSS selector ya. Jadi di sini kita bisa menyeleksi misalnya H1 ini merah kemudian yang ini biru gitu. Kita bisa melakukan dengan cara seperti ini. Tapi kekurangannya adalah karena dia inline atau dalam satu baris, nanti kita akan menulis banyak sekali CSS. Jadi misal di sini ada background color, kemudian blue, kita save, kemudian ada lagi nanti misal margin, kemudian ada lagi. Nah, itu nanti akan jadi panjang sekali sehingga teman-teman cara inline text bisa dibilang kurang efektif. Sebetulnya jatuhnya sama saja untuk pengaplikasiannya, tapi bagi para developer sendiri ini bukan cara yang baik karena dia akan mengganggu developer pada saat membaca HTML-nya karena nanti akan banyak sekali style. Kemudian di sini juga nanti ada banyak atribut-atribut yang lain seperti yang teman-teman tahu ada class, kemudian ada juga ID, ada juga misal di input nanti ada yang lain, ada type dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan menjadi sangat panjang sehingga kurang enak untuk dibaca oleh para developer seperti itu. Nah, jadi cara ini kurang bagus seperti itu. Oke, itu untuk tambahannya dan juga CSS selector yang pertama, kita bisa pilih, bisa menyeleksi langsung meletakkan di sini. Oke, yang selanjutnya, eh, seperti yang teman-teman tahu, pada saat kita styling, kita bisa langsung menerapkan seperti ini kan. Jadi misalnya color blue. Nah, di sini pada saat teman-teman nulis seperti ini, yang teman-teman tulis di sini itu adalah selektornya sendiri. Jadi pada saat di sini itu teman-teman menyeleksi bagian apa yang ingin di styling seperti itu. Jadi di sini H1, kemudian warnanya biru. Nah, jadi nanti semua yang H1 itu akan menjadi biru. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menambahkan tag lain dalam satu. Misal, teman-teman pingin H1 dan juga H3 seperti itu, yang warnanya biru. Nah, kemudian di sini sebagai contoh H2, halo, kemudian H3.
Hola. Nah, teman-teman lihat di sini H1-nya biru, kemudian H3-nya biru, tapi H2-nya enggak karena kita tidak menyeleksi H2 di sini. Kita tidak masukkan di bagian selektornya di sini. Seperti itu. Nah, kalau misal teman-teman tambahkan, dia akan mengikuti seperti itu. Jadi teman-teman bisa pilih juga memilih beberapa teks sekaligus untuk styling. Jadi H1 kemudian H2 H3 teman-teman bisa menggunakan koma di sini untuk membatasi membedakan antara H1 H2 dan H3-nya seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya teman-teman sudah pernah melihat di video-video sebelumnya yang namanya kelas. Jadi pada saat teman-teman ingin menggunakan dua tag tapi memberikan dua style yang berbeda, teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya kelas. Misal di sini biru. Nah, kemudian teman-teman save. Nah, untuk penulisan style untuk kelas, untuk selektornya teman-teman bisa menekan titik, kemudian namanya. Jadi titik itu penanda kalau itu adalah kelas. Kemudian nama kelasnya di sini biru. Jadi titik kemudian biru. Kemudian kurung berawal, kemudian kita masukkan color blue, misal save. Nah, jadi bagian yang menerapkan kelas biru di sini akan berubah menjadi biru. Nah, di sini untuk H1 yang ini enggak karena kita tidak terapkan. Tapi misal teman-teman masukkan save, dia akan berubah juga menjadi biru seperti itu. Atau misal di sini kita ganti jadi merah, save. Nah, dia berubah jadi hitam lagi karena nggak ada stylenya di sini. Jika teman-teman tambahkan merah, color merah, oh sorry, red maksudnya, save. Nah, dia akan berubah menjadi merah seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan kelas ini, menggunakan selektor kelas ini pada teks yang berbeda untuk memberikan style yang sama. Jadi, misal teman-teman ada P, kemudian ini adalah paragraf, save. Nah, di sini ada muncul paragraf ya. Dia warnanya masih hitam, kemudian kita kasih dia warna biru misal, save. Nah, dia akan berubah jadi biru karena kita menerapkan kelas yang sama dengan kelas yang ada di H1 di sini, yang mana stylenya itu adalah biru. Kemudian jika kita ganti ini jadi merah, dia akan berubah jadi warna merah seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan kelas ini untuk styling di beberapa teks sekaligus. Jadi semacam pengelompokan seperti itu. Jadi kelas biru. Nah, jadi kelas biru itu untuk style-style yang ingin dikasih warna teksnya itu biru gitu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa selain menggunakan kelas, ada yang namanya ID. Jadi misalnya, oke yang ini. Nah, untuk ID sendiri itu sebetulnya eh, identity ataupun memberikan identitas pada tag. Jadi kayak bisa dibilang memberikan nama khusus pada tag tertentu. Jadi misal di sini ada judul bola seperti itu. Nah, bedanya antara kelas dan ID itu, jika kelas itu adalah atribut yang kita gunakan untuk mengelompokkan item. Jadi kita misal sini biru, kemudian di sini kita juga bisa masukkan biru sehingga ini memberikan mengelompokkan ke dalam satu kelas yang sama. Tapi untuk ID sendiri itu fungsinya adalah untuk memberikan identitas sehingga dia itu jatuhnya unik gitu. Jadi misal teman-teman membuat H2 kemudian tes dan di sini ID. Nah, ini tidak boleh dilakukan karena uh, fungsinya ID di sini adalah untuk memberikan identitas pada tag ini. Jadi misal tag di sini kita kasih ID-nya adalah hola. Nah, di sini kita jangan letakkan ID yang sama seperti itu. Oke, nah untuk styling ID serupa dengan CSS, namun bedanya adalah penandanya. Jadi untuk CSS itu untuk kelas itu adalah titik, tapi untuk ID adalah tanda pagar atau hashtag. Kemudian diikuti dengan namanya, judul hola. Kemudian di sini misal color green. Kita save. Nah,
dia juga bisa dilakukan sehingga di sini warnanya berubah jadi hijau. Jadi kita bisa menggunakan ID juga untuk menerapkan CSS pada tag yang ada di HTML juga. Nah, kemudian selanjutnya, oh ya sebelumnya untuk kelas kita juga bisa memasukkan beberapa kategori. Jadi misal di sini kan biru ya, kita udah buat satu biru. Kemudian kita misal buat lagi, eh misal background merah seperti itu. Oke. Nah di sini misal kita kasih background colornya adalah red. Nah dan kita save. Nah kita udah punya satu style untuk kelas yang namanya background merah. Nah teman-teman bisa letakkan juga di eh samping kelas yang udah ada. Jadi teman-teman spasi, kemudian background merah, save. Nah, dia akan mengaplikasikan juga di tag yang teman-teman pilih. Jadi di sini misal style biru, kemudian colornya blue. Kemudian di sini teman-teman pakai dua-duanya di salah satunya. Kemudian di yang satunya cuma satu. Nah, hasilnya akan berbeda juga gitu. Jadi dia akan mengelompokkan menggunakan kelas sesuai dengan pengelompokan yang dibuat. Jadi misal di sini juga ada dua, terus pola seperti itu. Nah, kemudian di sini teman-teman terapkan background merah, maka dia hanya stylingnya itu hanya memberikan warna background merah, kemudian teksnya tetap hitam seperti itu. Jadi kita bisa lakukan seperti itu juga. Oke, kemudian yang selanjutnya untuk styling sendiri juga tidak hanya satu seperti ini, tapi kita bisa langsung memberikan sekaligus. Jadi misalkan di sini kita kasih nama paragraf. Nah, jadi untuk semua paragraf kita akan buat misal ini ya, kita rubah jadi oke, misal kita buat paragraf baru deh. P, kemudian dia ada kelasnya adalah paragraf. Kemudian kita pakai lorem 50. Oke, ini kita view-nya jadikan WordPress dulu. Oke, save. Nah, untuk ini kita juga bisa menerapkan banyak. Jadi misalkan colornya itu red, kemudian background colornya, oh sorry, misal background color red, atau misal black. Kemudian warna teksnya kita jadikan white. Nah, kita bisa terapkan banyak dan save. Nah, jadi backgroundnya itu dia warnanya hitam, kemudian teksnya putih. Jadi dalam satu kelas kita, sorry, maksudnya dalam styling itu kita bisa langsung menerapkan banyak style pada satu selektor. Jadi misalkan kita juga punya H4, kita juga bisa langsung misal color blue, kemudian misal font, misal di sini misal 4500, kemudian ada lagi background color red dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa langsung tuliskan banyak style pada tag yang dipilih secara langsung. Jadi kita tidak harus satu-satu seperti itu. Jadi kita bisa langsung terapkan 2, 3 atau sebanyak yang teman-teman perlukan dalam satu selektor seperti itu. Oke, selanjutnya yang perlu teman-teman tahu juga untuk uh, selektor sendiri untuk jadi misal teman-teman pakai kelas nih, yang mana dia akan uh, memberikan style pada semua tag yang diberikan nama kelas. Nah, jika teman style itu sendiri juga dia uh, akan dia sifatnya menerapkan style pada style-style yang ada di dalamnya juga. Jadi ada yang namanya inheritance atau keturunan. Jadi keturunan di sini maksudnya adalah misal di sini ada div, kemudian di dalamnya ada div lagi, kemudian ada satu. Misal di sini ada H2. Nah, halo, hola, save. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau di sini itu dia div di sini dia di dalamnya itu ada sebuah div dan juga ada H2. Kemudian di dalam div yang ini, oke, nah kemudian di div yang eh, ini juga di dalamnya ada satu H1. Nah, ini bisa dibilang inheritance atau
keturunan-keturunan. Jadi eh, div di sini adalah parent dari child ini dan ini. Kemudian div yang ini merupakan parent dari child yang ini. Atau bisa dibalik, eh, child ini punya parent yang ini. Jadi parent atau keluarga atau bapaknya. Kemudian anak yang ini, child yang ini, parentnya itu adalah yang ini. Jadi itu digunakan untuk struktural dan juga berpengaruh pada styling. Jadi misal teman-teman di sini kelas eh baik kita misal kasih nama, kita kasih green. Kemudian kita save. Kemudian di stylenya, misal kita di sini green tadi itu background color green. Nah, dia akan menerapkan di semua tag yang ada di dalamnya juga. Jadi teman-teman bisa bisa dibilang mengelompokkannya juga bisa dengan cara seperti ini gitu. Jadi misal yang atas itu kita gunakan kelas untuk style mengelompokkan tag supaya menjadi dalam satu style. Kita juga bisa memberikan efek yang sama pada dengan cara seperti ini. Jadi untuk secara inheritance juga CSS dia menurunkan sifat ataupun stylenya green. Jadi semua yang ada di dalam sini backgroundnya akan menjadi green seperti itu. Nah kemudian misalkan di sini kita terapkan juga yang biru. Biru sendiri itu kan color blue, yang mana nanti semua teks itu berubah menjadi biru. Nah jadi div di sini biru, kemudian color. Color di sini fungsinya adalah menerapkan semua warna pada teks menjadi biru. Nah, jadi dicari tuh di dalam div sini, oh di sini ada teks. Nah, berarti di sini dia jadi biru. Kemudian dicari lagi, oh di sini ada teks. Dibuatlah dia menjadi biru juga seperti itu. Nah, jadi style CSS itu juga akan menerapkan pada eh, tag-tag yang ada di dalamnya atau childs-nya seperti itu, anak-anaknya seperti itu. Nah, teman-teman bisa membuatnya menjadi beda dengan cara gampang saja. Jadi, teman-teman langsung buat saja di sini bisa menggunakan kelas baru, bisa bisa juga dengan metode-metode yang lain langsung terapkan saja stylingnya. Misal di sini kita ada merah kalau tidak salah. Nah, merah. Jadi kita langsung masukkan di sini merah. Save. Nah, dia akan langsung berubah gitu. Jadi sifat yang diturunkan dari parentnya atau dari bapaknya itu bisa kita override atau kita rubah dengan langsung menerapkan style pada tag tertentunya itu. Jadi tag halo di sini dia itu menurun dari biru di sini. Kemudian si H2 juga dia dapat sifat dari biru di sini. Tapi karena dia membuat sifatnya sendiri atau membuat stylenya sendiri, maka style yang di font yang tadinya biru akan di override atau dirubah menjadi merah seperti itu. Di sini juga bisa teman-teman pakai cara lain, misal teman-teman pakai style juga bisa. Jadi color red itu juga misal jangan red ya, white biar beda. Nah, save. Nah, itu juga bisa. Kita bisa pakai cara styling ini atau misal teman-teman pakai H2 juga bahkan bisa. Pakai H2 kemudian pakai ID itu juga bisa dilakukan. Misal di sini H2 ya. Kemudian color yellow, save. Nah, jadi dia juga bisa memberikan warna di luar apa yang dikasih sama parentnya gitu. Tapi karena kita pakai H2 jatuhnya semua H2 di sini dia berubah jadi kuning juga gitu. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian. Jadi teman-teman sudah mengenal yang namanya selector. Jadi kita bisa memilih tag-tag mana yang ingin dijadikan styling tertentu. Jadi kita bisa pakai ID, kemudian kita juga bisa pakai kelas, kemudian kita bisa pakai sorry, maksudnya pakai tag juga. Kemudian teman-teman tahu juga kalau CSS itu sifatnya dia menurun kepada anaknya. Jadi misal di sini contoh tadi green dan biru, style yang diberikan pada div di sini dia akan diturunkan juga pada style-style yang ada di dalamnya. Jadi biru di sini adalah style text menjadi biru.
maka semua yang ada di dalam sini, semua teks yang ada di dalam sini menjadi warna biru. Nah, tapi kemudian teman-teman juga tahu kalau kita bisa override juga apa yang diturunkan, warna yang style yang diturunkan dari parents atau dari bapaknya, kita bisa ganti juga langsung dengan cara langsung merubah pada teks yang teks si anak itu. Jadi misal tadinya font biru, kita bisa langsung rubah menjadi warna putih dengan cara langsung memberikan style pada anaknya seperti itu. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih.